Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menekan diri, nama saya Muhammad Alfi Sukma Santoso dari kelas D NPM 21032 01019 dan partner saya yang bernama Mutiara Rahmi dengan NPM 21032010178. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas pemrograman komputer, materi 6 dan materi 7. Dan untuk materi 6 sendiri akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi 6. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Di materi ke-6 ini ditugaskan untuk membuat contoh pemrograman dengan metode tipe data numerik dan string. Langsung saja ke codingannya. Di sini saya sudah membuat studi kasus. Studi kasus yang pertama menggunakan tipe data numerik dan string. Di sini studi kasus saya ambil adalah seorang anak bernama Fulan menyukai matematika dan dia berusia 10 tahun. Dan di umur yang 10 tahun itu dia harus menyelesaikan soal matematika tersebut. Di sini saya menggunakan tipe string karena dalam suatu kalimat tidak bisa dijadikan satu dengan sebuah bilangan. Jadi di sini tipe string digunakan dan dimasukkan di dalam fungsi ini. Kemudian ini adalah soal yang harus diselesaikan oleh si Fulan. Di sini ada tipe string semua. Untuk numeriknya saya menggunakan integer. Jadi maksud dari integer ini tidak semua bilangan akan menjadi bulat. Jadi tidak ada koma di sini. Langsung aja saya run. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya. Jadi seorang anak bernama Fulan menyukai matematika. Fulan yang masih berusia 10 tahun harus menyelesaikan beberapa perhitungan dasar dalam matematika. Hasil penjumlahannya itu 15, pengurangan min 5, perkaliannya 50, pembagian 0,5, pemangkatan 3125, dan hasilnya adalah 25. Untuk studi kasus yang kedua, saya menggunakan penjualan dalam baby stuff. Di sini tipe integer adalah memilih dua option pertama dan juga ada option kedua. Kemudian apabila di run, akan memunculkan seperti ini. Jadi misalkan kita ingin membeli stroller, jadi kita pilih option 3. Untuk harga double stroller sendiri adalah 3 juta. Misalkan saya ingin membeli, harga stroller tersebut adalah 3 juta. Jadi saya memilih option 1. Dan di sini uang kembalian saya adalah 1 juta. Untuk pembelian stroller sendiri saya sudah menyiapkan uang sebesar 4 juta. Karena saya membeli yang berharga 3 juta, jadi kembalian yang saya terima adalah 1 juta. Begitu. Sekian presentasi untuk materi 6, kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya, Alvin Sukma. Ya, untuk materi 7 akan saya jelaskan dan izin share screen terlebih dahulu. Itu hanya bantuan transportasi, kan? Berarti mah rapat itu mau. Untuk tugas kelompok 2 orang materi 7 ini adalah untuk buatlah studi kasus pemrograman dan menggunakan tipe data boolean, list, tuple, and dictionary. Boleh dalam beberapa studi kasus. Di sini saya akan menampilkan dalam beberapa studi kasus dan juga kompleks dalam pemrograman boolean, list, tuple, dan dictionary. Yang pertama, boolean Python. Boolean Python itu apa sih? Deskripsinya itu adalah fungsi bool mengubah sebuah nilai menjadi nilai boolean, true atau false, dan mengembalikannya. Sintaksnya itu adalah sintaks menggunakan fungsi bool. Itu bool dalam kurung X, dan parameternya X nilai yang akan diubah menjadi true atau false. Nilai kembalian false apabila X dikosongkan atau bernilai false. True apabila X bernilai true, nilai-nilai berikut dianggap false oleh Python. Non, false, zero, tuple kosong, list kosong, string kosong, dan dictionary kosong.
nilai di luar itu dianggap true oleh Python. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa studi kasus yang sudah saya coding di sini. Itu ada nilai 7 lebih dari 10, nilai 2 10 lebih dari 7, dan huruf halo sama dengan halo. Di sini saya membuat pemrograman tentang if else perulangan. Di sini saya buat beberapa pemrograman. Jadi di sini Boolean itu intinya menjalankan program pakai logika, menjalankan benar atau salah terlebih dahulu kayak gitu. Ini coba saya run, maka hasilnya seperti ini jawabannya. 7 lebih kecil dari 10, 10 lebih besar dari 7, dan halo tidak sama dengan halo. Seperti itu yang untuk Boolean. Selanjutnya, untuk data list Python. List Python dalam bahasa pemrograman Python, struktur data yang paling besar adalah urutan atau list. Setiap elemen-elemen berurutan akan diberi nomor, posisi, atau indeksnya. Indeks pertama dalam list adalah 0, indeks kedua adalah salah satu, dan seterusnya. Poin A, akses nilai dalam list Python. Untuk mengakses nilai dalam list Python, gunakan tanda kurung siku atau untuk mengiris beserta indeks atau indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia pada indeks tersebut. Dalam contoh pertama ada list kosong tidak ada datanya, jadi list kosong dan ada tanda kurung siku, di dalam tidak ada datanya, dan juga ada list yang berisi kumpulan string. Di sini saya memberikan contoh list sepatu. Di dalam list sepatu ini ada list beberapa merek sepatu yang terkenal seperti Nike, Skechers, Adidas, dan Puma. Dan di sini saya menyertakan juga list yang berisi kumpulan integer. List nilai, saya mengambil nilai 1, 3, 2, dan 4. Di sini saya menyertakan print. Print ini buat apa sih sebenarnya? Print ini membuat kayak menampilkan hasil yang sudah diperintahkan sebelumnya. Seperti itu. Untuk yang poin B, update nilai dalam list dan Python. Anda dapat memperbarui satu atau beberapa nilai di dalam list dengan memberikan potongan di sisi kiri operator penugasan. Anda dapat melambangkan nilai ke dalam list dengan metode append. Append ini dalam kurung tapi tidak ada, dalam kurungnya itu ada kayak penjelasannya. Sebagai contoh berikut, list biologi sejarah 1946 dan 2021. Print, nilai ada pada indeks 2, list 2. List 2 2021, yang mau diganti yang mana? Jadi kayak gitu, update nilainya. Mau diganti yang mana, disertakan penggantiannya juga. Untuk C, hapus nilai dalam list Python. Untuk menghapus nilai di dalam list Python, Anda dapat menggunakan salah satu pernyataan del jika Anda tahu persis elemen yang Anda hapus, dan juga Anda dapat menggunakan metode remove jika Anda tidak tahu persis itu mana yang akan dihapus. Sebagai contoh, list biologi sejarah 1946-2021. Print list, di sini kita menerapkan del list 2. Jadi yang kita hapus adalah indeks yang kedua. Dan di sini saya coba running. Maka hasilnya seperti di bawah. Ini ada list kosong, list buah, list dan list nilai. Di sini ada nilai pada indeks 2 yang sudah saya ganti sebelumnya menjadi nilai baru pada indeks 2. Jadi ada nilai indeks sebelumnya dan juga ada nilai indeks 2 setelahnya. Dan juga ada penghapusan nilai indeks pada nilai 2 pada data sebelumnya dan setelahnya. Seperti itu. Di sini kan ada biologi sejarah 2021. Nah, ini kan yang saya hapus sebelumnya kan ada di 1946. Kenapa ke 1946 nggak di sejarah? Dalam Python tersebut, untuk penugasan data itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, bukan 1, 2, 3. Makanya di sini itu 0, 1, 2, yang 1, 2 itu di list. Seperti itu untuk pemrograman di Python. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian tuple. Tuple Python ini apa sih? Tuple Python adalah urutan objek Python yang tidak dapat berubah. Itu kebalikan dari sesuatu dari listnya. List kan bisa diubah, sedangkan tuple itu nggak bisa diubah. Tuple adalah urutan seperti daftar. Perbedaan utama antara tuple dan daftarnya adalah bahwa tuple tidak dapat diubah, tidak seperti list pada Python. Di sini perlu digarisbawahi, tidak seperti list pada Python. Sama. Terus tuple menggunakan tanda kurung, sedangkan list Python menggunakan tanda kurung siku. Untuk mengakses nilai dalam tuple, gunakan tanda kurung siku untuk mengiris beserta indeks atau indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia dalam indeks tersebut. Sebagai contoh berikut fisika kimia 1993-2017. Ada tabel 2-nya, saya memberikan integer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada print datanya, hasilnya. Tuple 1 itu kayak gini, tuple 2 1 sampai 5 seperti gini. Di poin B, perbarui nilai dalam tuple Python. Tuple tidak terubah.
yang berarti Anda tidak dapat mengubah atau mengubah nilai elemen tabel. Anda dapat mengambil bagian dari tabel yang Anda untuk mendapat tabel baru seperti ditunjukkan oleh contoh berikut. Tabel 1 12 13,4,56. Tabel 2 A dalam tanda petik ABC dalam tanda petik X, Y, Z. Aksi seperti di bawah ini tidak bisa dilakukan pada tabel Python karena memang nilai pada tabel Python tidak bisa diubah. Tabel 1 0 sama dengan 100. Jadi buatlah tabel baru sebagai berikut. Tabel 3 sama dengan tabel 1 plus tabel 2. Print tabel 3 seperti itu. Untuk poin C, hapus nilai dalam tabel Python. Menghapus elemen tabel individual tidak mungkin dilakukan. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan menggunakan tabel lain dengan unsur-unsur yang tidak diinginkan untuk dibuang. Untuk secara eksplisit menghapus seluruh tabel, gunakan pernyataan del sebagai berikut. Tabel di dalam kurung, datanya fisika, kimia, 1993 dan 2011. Print tabel, hashtag hapus tabel dengan statement del tabel. Lalu kembali tabel yang dengan elemen yang diinginkan, tabel bahasa literasi 2020. Jadi menghapus nilai tabel dan memperbarui nilai tabel tersebut dengan data yang kita ingin diubah. Print setelah menghapus tabel kayak gitu. Nah, di sini saya akan merunning datanya seperti ada di bawah ini. Tabel 0 fisika. Di sini kan tabel 0-nya itu fisika. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam Python ini perhitungan itu dimulai dari 0 bukan 1. Jadi 0 1 2 3 seperti itu. Di sini ada tabel 1 sampai 5 dari 23 4 5. Ini tabel 2, bukan tabel 1. Di sini dijelaskan bahwa negasinya itu tabel 2, bukan tabel 1. Di sini fisika, kimia, dan juga 1993 dan 2017. Itu data yang saya hapus tadi. Dan ini setelah menghapus tabel menjadi bahasa literasi 2020. Dan untuk perbarui dalam tabel, ini kan tidak bisa mengganti nilai, tapi bisa menambahkan nilai. Jadi seperti di bawah ini kan tabel 1 tabel 2 kan nilai itu ada pada tabel 1 dan tabel 2, jadi bagiannya itu berbeda. Nah, kita jadikan 1 jadi tabel 3, jadi tinggal tabel 3 sama dengan tabel 1 plus tabel 2. Jadi hasilnya 12,34,56 ABC sama X, Y, Z. Jadi seperti yang udah ada di terminal tersebut. Bisa dilihat. Dan juga selanjutnya ada dictionary Python. Dictionary Python sendiri itu apa? Dictionary Python adalah dictionary Python ini berbeda dengan list ataupun tabel karena setiap urutannya berisi key dan value. Perlu diingat lagi karena setiap urutannya berisi key atau value. Setiap key dipisahkan dari value-nya oleh titik 2. Item dipisahkan oleh koma dan semuanya tertutup dalam kurung kurawal. Dictionary kosong tanpa barang ditulis hanya dengan 2 kurung kurawal seperti ini. Contoh cara membuat dictionary pada Python. Untuk mengakses elemen dictionary, Anda dapat menggunakan tanda kurung siku yang sudah dikenal bersama dengan key untuk mendapatkan nilainya. Berikut adalah contoh sederhananya. Dictionary, kita cuma mengcoding seperti DICT. Nanti kan di VS Code-nya ini sendiri sudah membaca dictionary. Nah, itu ada name. Name-nya siapa? Name-nya Mumi. Terus age-nya, umurnya Mumi ini berapa? Umurnya Mumi ini 17 tahun. Kelasnya apa? Kelasnya first. Jadi dia ini kayak udah awal masuk kuliah gitu. Terus print datanya dari data di atas di print menjadi nanti ada hasilnya kayak gitu. Terus update dictionary Python. Anda dapat memperbarui dictionary dengan menggunakan entry baru atau pasangan nilai kunci. Memodifikasi entry yang ada atau menghapus entry yang ada seperti ditunjukkan pada contoh sederhana yang diberikan di bawah ini. Dictionary name Mumi age 17 kelas first. Dictionary age 18 yang ingin diubah umurnya jadi berapa? Diubah jadi 18 untuk mengubah entry yang sudah ada. Terus dictionary school DPS school menambahkan entry baru. Jadi di sini kita jangan lupa untuk menampilkan hasilnya kita perlu print agar hasilnya nanti keluar. Dan ada contoh cara menghapus pada dictionary Python. Anda dapat menghapus elemen dictionary individual atau menghapus keseluruhan isi dictionary. Anda juga dapat menghapus seluruh dictionary dalam satu operasi. Untuk menghapus seluruh dictionary secara eksplisit, cukup gunakan del statement. Berikut adalah contoh sederhananya. Dictionary name Mumi age 17 class first.
del dik name, hapus entry dengan key name, declare, hapus semua entry di del dik, hapus dictionary yang sudah ada, dan kita tambahkan jangan lupa print agar hasilnya keluar. Dan coba kita running terlebih dahulu, maka hasilnya adalah seperti ini. Name Mumi, age-nya 17 dan ini terbaru 18. Ini terbaru school-nya. Pertama kan menambahkan school-nya, ini kan cuma kelas. Kita menambahkan, ini kan mengupdate gitu, mengupdate atau ditambahkan seperti DPS school. Nah, ini kita sudah hapus semuanya jadi kayak gini. Nggak ada umurnya juga, nggak ada school-nya kayak gitu. Dan untuk yang terakhir yang jelaskan yaitu tentang kompleksnya pemrograman dari empat data tersebut, yaitu bol, list, tuple, and dictionary. Di sini ada tugas 7 pemrograman komputer. Studi kasusnya pemrograman dengan menggunakan tipe data bulan, list, tuple, and dictionary. Studi kasus tentang soal pilihan ganda. Di sini ada nama saya dan nama partner saya yaitu Muhammad Al-Suma Santoso, dan nama partner saya itu Mutiara Rahmi dengan PM 192 dan partner saya 78. Di sini ada beberapa soal sudah saya cantumkan di sini, dan ada pengulangan if else yang sudah saya rancang sebagian rupa agar bisa menampilkan jawaban benar, jawaban salah, agar logika dari bolan itu diterapkan di sini. Coba saya running terlebih dahulu. Di sini ada soal siapa gubernur Jawa Timur. Kan ada A, poin A, Khofifah Indar Parawansa, B, Joko Widodo, dan C, Tri Sumarini. Dan sini saya akan menjawab pertanyaan benar, yaitu A tentang Khofifah Indar Parawansa. Maka yang dimunculkan adalah jawaban benar. Di sini ada persoalan lagi, ditanyakan ada berapa kabupaten di Jawa Timur. Di sini ada 13 kabupaten, 5 kabupaten, dan 2 kabupaten. Di sini yang Jawa Timur itu ada 13 kabupaten, tapi saya menjawab yang salah, yaitu dengan 2 kabupaten. Saya coba jawab C, maka jawabannya adalah salah. Nah, cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.